Hai, selamat datang di Let's Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang fase gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama kita di episode Let's Talk ya. Ini sebenarnya podcast, cuma di videoin biar enak didengarnya, biar bisa ngelihat ekspresinya itu kayak gimana. Ini dapat feel-nya. Ini episode ke 102. Ke 304. Kurang ya? Belum dapat. Belum dapat ya? Lanjut. Oke, gue sedang bersama siapa ini? Coba diperkenalkan diri lu, siapa namanya? Ya, nama gue Elpram Oke. Himawan. Oke. Perlu dikasih tahu nggak nih gue Background lu harus ya biar ini sih biar jelas gitu kan. Gue anak kuliahan. Iya, kuliah. Umur. Semester berapa nih? Nanti dulu deh. Oke, Itu kebahasan selanjutnya. Oke. Jadi gue masih kuliah di salah satu universitas Yang terkemuka. Asli dia. Itu termasuk terkemuka. Terkemuka Oke. di kota besar. Dan sekarang sedang kasih tahu sibuknya. Boleh. Sedang sibuk tugas akhir. Tugas berarti akhir. Skripsi itu udah skripsi. Oh iya, udah that's skripsi. right. Parah. Kira-kira udah berapa persen tuh skripsi lu? Dari 0 sampai 100 ya 2 lah. Oke. Ya. Siap. Kurang ya? Kurang. Apa? Emang itu karakter kita podcast kan emang kurang aja gitu. Kadang kan ya namanya podcast kan Iya. saking bebas berbicara, Bebas berekspresi berbicara. juga. Iya, bener banget. Lebih ke ngobrol sih dibanding kayak radio ya. Iya, kalau radio kan lu Formal. harus bisa menggait banyak Iya, banget benar-benar. tertawan. Nah, kesibukan lu karena tugas akhir doang nih. Tapi dengan pandemi kayak gini apakah lanjut apa gimana atau diem aja? Nah, justru itu. Apa tuh? Bro, ini karena si pandemi ini si tugas akhir gua kalau menurut gua pribadi agak terganggu, Bos. Kenapa tuh? Karena tidak bisa bertemu dosen secara langsung. Oh, emang harus ya? Gua kan gini. sempat kuliah gitu kan. Emang sekarang udah enggak? Udah enggak. Kenapa? Karena Ya, malah lu jadi narasumbernya. Jangan. Nah, gimana si tuh, gimana? pandemi ini bikin si tugas akhir gua agak terhambat menurut gua karena gua tuh gak kurang banget bukan kurang banget sih. Kayak nggak bisa aja gitu untuk ngobrol sama orang lewat video call online lah ya. Iya, gue mending ketemu langsung nih ngobrol clear gitu apapun ya. Iya, gitu. Kadang kan kalau online juga terhalang sama sinyal. Bener terus banget. juga kadang kan sinyal bagus cuma orangnya Iya, adalah gimmick kayak gitu adalah sinyal gue jelek nih. ya udah gitu kan pura-pura patah-patah nge-lag gitu. Nah, isinya tanda-tanda dong podcastnya sebenarnya. Oke. Umur berapa nih? Umur gue sekarang 21. Serius. Tahun ini Tahun ini naik 22. Okay. Beberapa hari lagi ucapin ya. Oh iya, siap. Kabarin aja ntar. Siap. Nah, menurut lu keberatan enggak lu di rumah terus gitu? Weh, keberatan kan bukan keberatan ya, kayak lebih ke bosen gak sih gitu di rumah terus? Karena memang gak bisa kemana-mana ya fix banget bosen. Dan gue tuh ditambah bosennya karena udah bosen nih, ditambah ada pikiran. Pikiran apa tuh? Itu yang kesono. Suka nih, pikiran karena gak ada kegiatan, gak ngapa-ngapain, lu otomatis cuma diem doang, pikiran lu makin banyak dong. Gua mikirin skripsi yang gak jalan-jalan itu. Iya. Kan. Yang gak jalan-jalan, mikirin yang iya itu. Bagian sana ya. Mikirin ke sana, kan skripsi ini nyambung sama jenjang karir gue juga kan. Sekarang orang-orang nyari kerja susah banget. Iya. Itu kan. Maksudnya gue cerita sama teman-teman gue pun yang nyari kerja sekarang, aduh. Lagi masa pandemi gini pada tutup semua requirement. Pemasukan nggak ada, pengeluaran malah banyak itu kayak gitu kan. Itu pikiran yang bikin masuk dan bikin pusing itu tiap malam. That's right, begitu sih. Jadi keberatan banget ini bukan apa sih, kok keberatan sih maksudnya? Apa sih nih? Bingung juga. Tapi dengan lu di rumah gitu, akhirnya lu bisa mencoba hal baru atau gimana? Mencoba hal baru. Ini mencoba hal baru. Oh iya. Maksudnya kalau gak ada kegiatan-kegiatan yang macam gini ya udah di rumah. Di rumah aja udah gitu. Skripsi nggak jalan. Gitaran gitu, musikan. Iya banget. Iya. Tapi lu diem-diem di rumah gitu merasakan kayak stres apa gimana gitu? Oh banget sih. Iya. Apalagi di umuran. Maksudnya di umuran sekarang kita ya. Iya nggak sih 20. Gue muda.
Lu lebih tua dari gua, Bos. Lu lebih tua dari gua. Maksudnya di umuran kita nih, ya gua baru baca banget semalam kan. Jadi ternyata di umuran 20 sampai 25 lah ya. Iya, Itu emang lagi fasenya nih. Apa yang tuh namanya fase? quarter life crisis. Apa Tahu tuh? kan sih? Wah, Lu enggak tahu. Belum baca gua. Belum baca gua. Ini di briefing gak sih? Mana skripnya? jadi maksudnya yang sekarang kita lu jujur deh, lu juga pernah kan ngerasain kayak ini gua. Lu sekarang kesibukan lu ngapain? Kesibukan gua ya begini-gini aja. Enggak, maksudnya kesibukan kalau gua kan tadi gua ngomong nih di awal, gua kesibukan skripsi atau kesibukan gua paling sekarang jadi barista. Nah, jadi barista. Jaga-jaga. Kadang-kadang pernah enggak sih lu kepikiran kayak, "Nih gua jadi barista bener enggak sih?" Iya sih. Ya maksudnya maksudnya lebih ke kalau menurut gua ya, kalau kayak gitu ya, itu lebih ke pilihannya masing-masing. iya, tapi ada kan. Maksudnya gua bukan ngomongin soal pilihan segala macam, gua ngomongin kayak fase yang emang di mana umur 20 sampai 25, 23 gitu, 25 kan. 25. Itu lagi ngalamin yang namanya tadi quarter life crisis dan mempertanyakan kayak yang gue tangkap sih, menurut gue itu kayak pemahaman lu. Pencarian jati diri kedua kan, katanya yang pas remaja gitu ada pencarian jati. Nah, sekarang nih yang keduanya nih menuju fase dewasa aja. Nah itu emang pasti pikiran banyak banget. Tapi lu merasakan itu? Banget coy sekarang coy, apalagi kan tadi gue bilang di rumah bosan ngapa-ngapain, kepikiran. Yang berdampaknya quarter life bagi lu itu berdampaknya apa gitu akhirnya? Berdampak bagi apa namanya mental lu, terus apa dengan keseharian lu yang akhirnya lu kan otomatis banyak pikiran dong kalau kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang dijalanin tapi akhirnya banyak pikiran gitu kan. Iya dong, iya kan. Nah, jalanin nggak ada pikiran banyak. Iya, nah itu kan. Nah karena itu akhirnya banyak pikiran, lu stres. Nah dampaknya bagi badan lu dan juga apa namanya mental lu gimana? Kalau ke fisik yang gue rasa, gue nggak tahu sih, maksudnya lu pada ngerasain atau kagak, tapi beberapa bulan terakhir lemes nggak apa ya, gue tahu nih apa yang mau gue lakuin, misalkan hari apa gue ngajar gitu, tapi paginya tuh gue lemes kayak mager, bawahnya capek gitu, pikiran aduh pusing mikirin yang banyak gitu kan. Itu jadi yang bikin ngaruh ke fisik ya. Kalau ke mental gue sendiri, kalau ke mental gue sendiri, gue ngerasa nih, gue maksudnya gue nggak apa namanya, gue tidak mengklaim diri gue depresi atau segala macam ya. Gue cuma enak juga sih mengklaim diri lu sendiri. Maksudnya kan sekarang lagi tren banget. Gue bipolar boy. Ntar. Maksudnya lagi tren. Nah, gue tidak mengklaim diri gue depresi, tapi gue lagi bingung, lagi gak bisa banget aja gitu untuk ngapa-ngapain. Jadi semuanya sebenarnya lu ngerasain gak sih kalau stay salah, mau keluar juga ya begini salah juga gitu. Kalau sebelum pandemi makanya gue tiap hari dulu keluar sebelum pandemi, karena untuk menghilangkan si yang tadi si banyak pikiran itu. Banyak pikiran yang seenggaknya mengurangi. Entar ketemu teman-teman gue. Kadang gue sering loh Kim keluar nih sendiri. Gue ke puncak sendiri. Hah? Serius? Gabut. Jadi bukan gabut. Karena ada kepuasan tersendiri gitu ketika lu keluar. Pertama, gue pengen keluar. Keluar otomatis biasanya lu sama temen lu kan. Iya benar. Ada satu fase di mana gue nggak pengen ketemu sama orang. Jadi buat me time. Tapi gue nggak pengen gitu. di rumah. Serius. Gue nggak pengen di rumah, tapi gue nggak mau ketemu sama orang. Ya solusinya gimana? Ya udah, gue sendiri, gue ke puncak, kemanapun itulah. Iya, kemanapun itu gitu. Gua keliling kota Bogor sendiri gitu, pakai headset kerasin gitu, mau ditabrak ya udah. Maksudnya nggak boleh. kurang. Gua kurang mulu di sini Kim. Tadi gua briefing sama lu perasaan sabi, di sini kurang mulu. Tadi dapat terus ya. Ya udah terus. Nah dengan lu banyak pikiran terus juga diem di rumah aja, itu membuat apa namanya jam tidur lu berantakan juga. Banget boy. Yang biasanya tidur jam berapa? Kalau lagi hari biasa ya, maksudnya lagi lu kuliah, lu seperti even yang biasa. Sebelum pandemi kan gue masih skripsian tuh. Aduh itu lepas gak? Pas sebelum pandemi masih skripsian kan, gue masih ke kampus. Itu gue jam 11, jam 12 tuh udah ngantuk. Malam kayaknya 11 malam kan? Ya menurut ente aja. Gak, sumpah ini ya pertanyaan yang gue kan memperjelas. Gak perlu bos. Dosen mana yang bimbingan jam 11 malam? Gak ada. Gak, maksudnya jam 11 malam, jam
Jam 12. Bukan gitu. Paling lambat deh jam 1 deh. Jam 1 nih gue udah tidur, udah capek lah, udah karena udah kegiatan juga kan paginya. Nah, pas yang akhir-akhir ini nih kira-kira udah berapa, sebulan, 2 minggu, apa bulan Ramadan, mulai bulan Ramadan tahun ini? 2 bulan. 2 bulan. Berarti mulai bulan Maret dong. Coronses mulai dari kan sih Coronses. April lah, mulai April berarti. Kagak. Maret akhir Coronses. Iya, udah mulai. Enggak, elunya mulai ini. Oh, gua mulai itu dari Maret. Dari Maret akhir, dari kan terakhir gua ada event kan, yang ada makanya ada event lah. Itu kan beres akhir Maret. Nah, di akhir Maret itu kebetulan banget langsung corona ya kan, yang pertama dua ya kan, yang di Depok pertama, pertama. Nah, terus dari mulai lockdown tuh udah mulai tuh karena nggak kemana-mana, nggak ketemu teman segala macem kan. Sebenarnya mau keluar cuman kan terhalang restu orang tua. Kok kayak cerita lain gitu. Kayak cerita lain. Maksudnya bahas itu aja. terhalang ya nggak boleh dah. Lu maksudnya lu nih kalau di rumah gak boleh keluar kan sama orang tua lu karena lockdown segala macam, takut ketularan. Gue gitu kan. Jadi ya udah, daripada gue menentang orang tua gue, ya udah gue di rumah. Tapi kan jadi jadwal tidur gue yang tadi kan ke jadwal tidur itu jam 6 boy. Jam 6 pagi. Habis sholat subuhan, habis ngaji, habis sholat subuh. Terus tidur. Habis ngaji, sholat subuh dulu. Terus ngaji kan, ya 4 jus gitu kan. Alhamdulillah ya. Mumpung bulan Ramadan juga, kita banyakin pahala. Terus baru tuh bisa kayak emang udah capek, tidur juga sambil lihat HP, tidur. Baru. Tapi gue ini juga merasakan sih, kalau gue merasakan. Jadi kayak gue merasakan ini mulai dari awal tahun kalau gue sebelum pandemi. Apa yang karena gini, apa yang rasain, apa yang bosen itu yang kan? Bukan yang quarter ini, life. apa namanya, jam tidur gua. Jam tidur Kalau misalkan Desember itu udah biasalah jam 11 sudah tidur gitu kan, model-model setengah 12 sudah tidur. Pokoknya nggak mungkin dari jam 12 ke atas tuh gua masih bangun gitu. Tapi ketika mulai Januari entah kenapa, mungkin gara-gara kerjaan kali ya, soalnya kan kafe bukanya tutupnya jam 10 kayak gitu, 10 malam. Iya, jam 10 malam. Itu kan lo nanya juga kan. Iya. Jam 10 malam gitu. Terus akhirnya belum closingnya, belum beberesnya segala macam, akhirnya otomatis emang sih nggak sampai jam 12, cuma kan ada rehatnya gitu loh. Wah, rehat apa rehat bos? Rehatnya tuh nggak harus langsung tidur kan, tapi kayak nongkrong dulu sama anak-anak gitu kan. Nah itu menghancurkan jam tidur juga sih. Jadi gua tidur pas azan subuh gitu. Sama kan jadinya. Iya, jadinya gitu. Cuman tapi di jam tidur lu yang berantakan ini, lu kepikiran ke kerjaan lu atau ke, karena kalau misalkan kayak gini mah, lu ngerti gak sih, kan kita kondisinya lagi kayak gini nih. Orang-orang aja banyak yang di PHK. Terus juga orang ada yang nggak di PHK tapi dipotong gaji. Iya, ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang digantungin aja gitu kan, nggak jelaskan statusnya. Dia masih statusnya masih menjadi pegawai di situ, tapi tapi nggak digaji. Gaji nggak dapet. Banyak tuh yang kayak gitu. Temen gue ada yang kayak gitu. Nah, dengan kondisi kayak gini, kepikiran kerjaan sih mungkin iya. Karena apa? Karena kita hidup di fase sekarang pemasukan nggak ada, gitu kan? Pemasukan nggak ada, pengeluaran banyak mulu, beli makan lah, beli minum, beli mainan, belum beli apa? Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan jangka panjang kan. Yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua dengan pandemi kayak gini, gua mikirin kerjaan sih pasti ada. Banyak. Karena itu kan sumber mata air kehidupan gitu. Mata air kehidupan gitu anjir. Tapi kan lu sebagai apa tuh? Gue jadi gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kita kan santai aja, santai. Gue kan lu kan sebagai yang udah terjun ke dunia kerja nih. Gue kan belum ya. Iya. Emang lu belum ya? Kayak pernah deh. Pernah kerja kan lu? Iya, maksudnya kan belum seformal. Lu kan udah terikat kontrak dan segala macam kan. Nih lu pernah gak sih kayak kepikiran yang tadi gue tanyain, lu jadi baris ini bener gak sih? Kan lu belum jawab kan? Jadi baris ini bener gak sih? Sebenarnya gini, bukan jangan jawab pilihan ya. Lu pernah kepikiran atau enggak? Kepikiran atau enggak lu iri deh sama temen lu yang ngomong aja enggak? wah temen gue yang ini udah keluar negeri nih, temen gue yang ini udah jadi apa segala macam. Gue mikir kayak gitu enggak sih? Insecure kayak, gitu ke diri lu sendiri. Gue jarang insecure ya. Jarang. Keren dong lu berarti. Karena gue gitu tiap hari. Sebenarnya gini. Gimana? Di hidup gue tuh gue mikirin itu apa yang gue bisa lakuin ya udah gue lakuin gitu loh.
kayak misalkan yang barista itu ya gue lakuin karena gue suka juga gitu kan. Bener apa enggaknya ya menurut gue ya bener-bener aja karena gue suka gitu loh. Berarti lo nggak ada iri sama kayak ada insecure iri sama ada. orang insecure sama orang ya, lain. Insecure sama apa kayak teman-teman gue yang pada lebih bisa apa? Barista lain. Gitu. Barista lain pada lebih bisa, sedangkan gue masih gini-gini aja. Akhirnya gue apa namanya belajar ke mereka. Deketinnya pepet. Terus kak, terus bang. Nah, terus juga sebenarnya di awal juga gue bukan barista kan, jadi kayak model apa namanya, kayak model video editor klip. Video. Oh, gue kira ya video klip juga. Oh, serius? Video klip juga gitu. Keep it going bro. Keep it going. Nah, model video, terus juga foto juga. Nah, dari situ apa namanya hunting kan, kita nyebutnya hunting foto gitu. Iya. Hunting foto, cari model segala macam itu rata-rata fotonya di kafe. Kita cari kafe-kafe yang bagus, yang buat kayak good looking lah. Instagramable ya, Instagramable gitu. Akhirnya gua gara-gara sering nongkrong di kafe, otomatis kita ngopi dong. Ngopi banget. Kopi senja. Belum. Indie gila. Enggak senja. Siang-siang soalnya. Siang-siang. Pas udah ngopi. Tapi masih tuh sekarang ngopi siang-siang hari ini. Oh, hari ini masih ngopi siang-siang. Kebetulan hari ini enggak. Oh, enggak. Iya. Nah, udah kayak gitu. Karena ngopi akhirnya gue kepikiran, masa sih gue beli kopi mulu gitu loh, kapan gue bikin sendirinya seenak kayak gini. Ya jadi lu merasa insecure sama kopi. Ya, keresahan. Semuanya itu diawali dengan keresahan kayak gue harus bikin kopi sendiri nih. Ya model-model kayak gitu. Akhirnya ya gue bikin bikin kopi sendiri dengan gue gawe sebagai barista. Tapi tidak mengurangi kemampuan gue di bidang fotografi, videografi yang emang gitu. awal lu terjun ke bidang itu kan. Ya, kayak gitu. Lebih ke mencoba hal baru gak sih? Iya. Jadi akhirnya lu bisa multi talent gitu kan. Multi talentan. Multi talent bos. Iya, talent. Maaf sih lu podcaster bahasa Inggrisnya jelek. Iya kan, gue bukan podcaster, penyiar. Anjay. Tapi lu gitu gak sih kalau misalkan lu gawean pernah apa tuh? Pernah kerja apa? Gua gawe pernah yang baru banget gua kelarin ngajar. Gua ngajar anak SD bos. Oh, serius. SD kelas berapa tuh? Kelas berapa ya? 4. Kelas 4 SD. Iya. Campur laki cewek? Enggak, cowok doang. Oh, cowok doang. Oh, ada ya SD yang dipisah gitu ya? Ada namanya salah satu sekolah di Bekasi, itu sekolah Islam terpadu gitu. Boarding school lah. Itu SD. Jadi dia emang udah dari kelas 1 sampai 3 masih satu tuh cewek cowok. Kelas 4-nya baru dipisah. Oh, mulai dari kelas 4. Mulai dari kelas 4 dipisahnya. Terus di ngajar SD ini gak ada keresahan sih. Gue lebih ke bener gak sih yang gue yang gue jalanin gitu. Oh iya, lu pikiran kayak gitu. Pikiran gue gitu doang. Gak ada kayak gue iri samain. Itu bener gak sih? Tapi lu sering insecure gitu gak? Banget boy. Lu biasanya insecure sama apaan sih? Gue bingung nih sama orang-orang yang karena gue suka buka Twitter gitu kan. Insecure gitu-gitu kan, dikit-dikit insecure. Gue bingung sama orang-orang yang pikirannya insecure tuh apa sih yang mereka rasain gitu. Misalkan lu insecure sama apa nih seringnya? Tadi kan lu juga bilang. Iya. Tapi enggak sewah yang ada di luar sana gitu loh. Insecure-nya. Kalau yang gue lihat di medsos dan segala macam ya, orang insecure kan sama kehidupan orang lain. Iya. Sama harta, physically gitu. Iya enggak sih? Yang tanda kutip jelek iri sama yang tanda kutip good looking gitu. Dan yang tanda kutip kurang mampu iri dengan yang sangat mampu kan. Rata-rata kan kayak gitu kan yang media sosial. Cuman ya tadi ngomong apa sih gue lupa. Ya lu maksudnya lu kalau insecure gimana sama apaan biasanya gitu. Kok jadi lu yang lupa sih? Gue lupa. Sorry. Banyak soalnya yang pengen gue omongin nih. Jadi lupa. Kalau gue yang gue insecurein kadang-kadang teman-teman gue. Kenapa tuh? Lu iri sama teman-teman lu berarti? Bukan iri gue pengen kayak mereka, tapi kok mereka bisa ada nih enggak gitu. Iya, ada di kampus teman segeng gue nih, dia udah ke Malaysia, pokoknya udah dia jauh kemana-mana. Dan coy, gue masih nongkrong ngopi aja nih. Masih di sini baik gitu. Dan itu yang kadang-kadang kalau lagi emang ada pikiran itu ke situ arerinya. Dan akhirnya lu keluar Bogor gitu ya. Jalan sendiri, pasang musik keras-keras gitu. Udah. Ya gitu, itu rata-rata yang gue insecure kan yang bagian situ sih. Bahkan yang jangan jauh-jauh deh, yang teman-teman gue yang udah lulus, yang udah skripsinya kelar. Tapi seangkatan sama lu? Udah seangkatan.
seangkatan sama gue kan, gue telat setahun ya, Cepetan setahun dong. Kecepatan setahun Nah, dong. kan gue 5 tahun kuliahnya, jadi telat setahun. Oh emang iya ya. So nggak tahu lu. Gue nggak tahu cuy. Ya intinya kan teman-teman gue udah ada yang lulus juga. Iya iya. Kadang gue mikir, aduh, kapan gue bisa kayak mereka di saat gue sendiri bingung untuk nyelesain tugas akhir gue. Banyak deh pikiran-pikiran kayak gitu. Dan lu kayak menyelesaikan pikiran itu dengan gimana? Kalau sekarang gue belum ada solusinya, bos. Serius? Solusinya ya pelarian. Kan tadi gue bilang sama lu, gue cabut kemana, itu tuh pelarian doang. Solusinya sebenarnya gue tahu. Solusinya ya gue kerjain skripsi gue. Tapi gue bingung mulainya dari mana. Kan itu kan rata-rata kebingungan setiap orang yang bingung akan sesuatu kan, dia udah sebenarnya dia tahu. Sebenarnya dia tuh cuma mulainya tuh gimana mulainya gitu. Gimana? Iya. Ya kayak masalah. Tapi kan namanya yang gua tahu ya, gua kan soalnya kan enggak pernah ngerjain skripsi ya. Gua waktu kuliah aja makalah yang gua kerjain itu rata-rata dikerjain sama teman gua numpang nama doang. Aduh. Nah, makanya gua enggak tahu nih. Teman kurang ajar. Justru kayak gitu temennya setia sama temennya. Gitu. Lu yang kurang ajar. Bukan temen lu yang kurang ajar. Bener. Nah, model kayak gitu karena gua nggak tahu ya mulainya dari mana, tapi kan ada kayak model kaidah-kaidahnya gitu loh. Ntar yang dibuat ini dulu, yang dibuat ini dulu. Tahu semua prosesnya. Tahu gua. Terus dan cara ngerjainnya itu kebayang, cuman ya bingung mulainya gimana, bingung ya kayak kan? Dalam dari sendirinya bingung kayak, aduh gua ngapain dulu ya. Buat lebih ke buat naikin mood buat ngerjain gitu gak sih? Mungkin. Iya sih itu. Kan rata-rata ketika kita mau mulai suatu kegiatan gitu harus ada. Gak mungkin ketika langsung aja mulai gitu, nggak mungkin. Harus ada mood yang harus dibangun. Ya. Murid lagi. Kok murid sih? Murid mentang-mentang gua ngajar SD. Habis lu ngajar SD lu. Apa? Seru banget. Berapa lama sih lu ngajar SD? 2 tahun. 2 tahun.